iblis itu sebenarnya kalau dia nggak sombong waktu itu, iblis itu makhluk yang paling hebat. Adam bisa kalah. Ya. Iblis itu manusia, makhluk sebelum Adam iblis sudah ada. Dan dia juga termasuk daripada malaikat. Karena dia sombong, merasa tinggi, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata Allah surat Al-A'raf. Kau menciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Lah kok saya harus tunduk ke Adam gitu loh. Nah, kan gitu. Akhirnya baru diusir dari surga. Adam cuma satu kesalahan. Salahnya apa? Iblis satu kesalahan, sombong, divonis masuk neraka. Adam juga melakukan satu kesalahan. Cuma Adam dikeluarkan dari surga, tapi Adam cepat sadar, oh, saya salah. Diturunkan bersama istrinya, dan mereka diturunkan dalam keadaan berpisah. Dalam riwayat Adam diturunkan di India dan istrinya diturunkan di Jeddah, di Madinah. Berapa lama? Dalam riwayat dikatakan 70 tahun mereka berpisah. 70 tahun di dunia sendiri-sendiri. Gimana rasanya? Dingin nggak? Ya, Mas ya, yang udah nikah nih biasa tidur samping ada istri, begitu. 70 tahun dipisah, jangan-jangan dia mati berdiri. Ya, kalau bujang yang belum ngerasain lah ya, tidur samping istri. Kalau yang udah nikah ini harus 70 tahun. 70 apa yang dibaca oleh Nabi Adam sehingga diabadikan dalam surah di dalam Al-Qur'an, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam itu setiap doa enggak pernah putus doa itu. Dia mengakui bahwa dia salah. 70 tahun. Hanya saja Adam cepat taubat sehingga Adam ada peluang untuk masuk surga. Dan betul terjadi. Iblis sampai hari kiamat iblis enggak membuang sombongnya itu. Sehingga iblis la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Aku akan penuhi neraka dari golongan jin dan manusia seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari hamba-hambamu yang ikhlas. Ya. Baik. Jadi itu ya. Itu hadis riwayat Muslim, disampaikan oleh Abu Hurairah. Baik, sebelum kita lanjut, di zaman Rasulullah itu ada 7 periwayat hadis, ya 7 orang periwayat hadis terbanyak di masa Rasulullah. 1 itu Abu Hurairah. Yang kedua Ibnu Umar, yang nama lengkapnya adalah Abdullah bin Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik ini dia sudah ikut Rasulullah dari umur 9 tahun di Madinah sampai dia menjadi ahli hadis. Yang keempat, satu-satunya wanita dari semua wanita yang hidup zaman Nabi, periwayat hadis terbanyak adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini wanita terbanyak yang meriwayatkan hadis Nabi. Hafsah juga meriwayatkan hadis. Hafsah meriwayatkan hadis, Maimunah juga meriwayatkan hadis, Asma meriwayatkan hadis. Cuma mereka sekedar. Tapi kalau Aisyah luar biasa. Coba lihat, perempuan yang terbanyak itu Aisyah. Yang keempat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu juga namanya Abdullah bin Abbas. Kalau Abdullah ini siapa? Sepupu Rasulullah. Karena Abbas itu adalah pamannya Rasulullah, maka Ibnu Abbas ini adalah keponakan sepupu Rasulullah. Yang keenam Zubair bin Awam. Zubair bin Abdullah. Ada Zubair bin Awam, ada Zubair bin Abdullah. Nah, Zubair bin Abdullah orang keenam yang terbanyak. Terakhir Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ini
periwayat hadis terbanyak nomor 7. Jadi hadis ini sanadnya ke siapa? Dari Abu Hurairah kah, dari Ibnu Umar kah, dari Aisyah kah, dari Anas bin Malik kah, dari Sa'id Al-Khudri kah, dari siapa lagi? Zubair bin Abdullah kah, dari Aisyah kah? Ini ada sanad. Maka dalam hadis itu dikatakan hadis dua. Satu ada sanad, yang kedua ada matan. Maka orang yang ahli hadis, dia cukup mendengar nama periwayat hadis, dia tahu hadis ini bermasalah apa enggak. Nah, itu yang udah ahli-ahli hadis. Pak, bacakan. Tolong bacakan sanadnya, sambungan sanadnya sampai ke Bukhari atau Muslim atau ke Syafi'i atau Maliki, bacakan. Mereka dengar satu saja, wah ada misalnya Ismail bin Yahya, salah satu penipu dalam bidang hadis. Ismail bin Yahya, hadis ini palsu, langsung oleh ulama-ulama hadis. Didengar dulu. Oh siapa? Oh ini pelupa ini, hadisnya dhaif. Nah, gitu. Wah ini suka kalau cerita hadis sekarang-ngarang, oh hadisnya mungkar. Mereka cukup dengar karena mereka hafal. Kita sekarang nggak hafal nama-nama periwayat hadis. Ini masalah kita hari ini. Makanya ilmu itu apa? Tempo hari yang saya katakan, al ilmu huwa apa? Fahmu wal idrar, paham dan menguasai. Nah kita ini mau jadi ahli hadis, apa mau jadi ahli fikih, apa mau jadi hafiz Quran, apa mau jadi pendakwah, pilih satu, jangan semua diambil dulu. Satu dulu. Misalnya saya mau ahli hadis, saya harus cari guru yang ahli hadis. Saya belajar hadis dari dasar sampai selesai. Nanti belajar fikihnya nanti, kalau hadis sudah betul-betul dia merasa sudah menguasainya.